Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rehan Pasyal Gipari dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait struktur beton. Teman-teman, langsung saja ya. Nah, untuk beton dan sejarahnya. Dalam konstruksi, beton adalah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen, teman-teman. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland yang terdiri dari agregat mineral, biasanya kerikil dan pasir. Semen dan air biasanya dipercaya bahwa beton mengering setelah pencampuran dan peletakan, teman-teman. Sebenarnya beton itu tidak padat karena air menguap, tetapi semen berhidrasi mengeratkan komponen lainnya bersama dan akhirnya membentuk material seperti batu, teman-teman. Beton juga digunakan untuk pengerasan jalan, struktur bangunan, fondasi jalan dan jembatan, dan lain-lain hal. Penggunaan beton dan bahan-bahan vulkanik seperti abu pojolan sebagai pembentuknya telah dimulai sejak zaman Yunani dan Romawi, bahkan mungkin sebelumnya, teman-teman. Dengan campuran kafur, pozolan, dan batu apung, bangsa Romawi banyak membangun infrastruktur seperti akuaduk, bangun, drainase, dan lain-lain, teman-teman. Selanjutnya aja ya. Untuk jenis-jenis beton berdasarkan fungsi dan bahannya itu sendiri, yang pertama, beton struktural, dirancang untuk menahan beban bangunan, kolom, balok, pelat. Kedua, beton non-struktural, digunakan untuk elemen yang tidak menahan beban utama seperti kerabat jalan. Yang ketiga, beton bertulang, reinforced concrete, kombinasi beton dengan baja tulangan untuk menahan gaya tekan dan tarik. Yang keempat, beton ringan, teman-teman. Beton dengan berat isi rendah sering menggunakan zat aditip pembuat gelembung udara, cocok untuk dinding. Yang kelima, beton pracetak, beton yang dicetak di luar lokasi proyek. Yang keenam, beton prategang, beton yang baja tulangannya ditegangkan untuk menahan beban bentang lebar. Yang ketujuh, beton berpori, beton dengan sedikit atau tanpa pasir memungkinkan air mengalir melaluinya. Nah, ini ada beton bertulang, teman-teman. Jenis beton khusus yang diperkuat dengan baja dalam bentuk batang, kawat, kabel, atau jaring. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan kekuatan tekan dan tarik beton, tetapi juga membuatnya lebih lentur dan mampu menahan berat beban. Kelebihan dan kekurangan beton bertulang, teman-teman. Untuk kelebihannya, kekuatan tekannya tinggi, sangat kokoh dalam menahan beban tekan berat dan getaran. Kekuatan tarik bajanya, penambahan baja tulangan mengatasi kelemahan beton dalam menahan gaya tarik, sehingga struktur lebih stabil, tahan lama, dan perawatan rendah. Awet, tahan cuaca, api, dan korosi, terutama jika pelindung cukup. Fleksibilitasnya mudah dicetak dalam berbagai bentuk, mulai dari kolom hingga struktur rumit seperti atap kubah, teman-teman. Biaya ekonomis, material mudah didapat, pasir kerikil, semen, dan biaya pemeliharaannya rendah, teman-teman. Untuk beton bertulang ini, biayanya cukup ekonomis ya, teman-teman, dan bahan-bahannya itu mudah dicari. Tetapi seperti biasa ada kelebihan dan ada kekurangan. Kekurangan beton bertulang ini, berat sendiri tinggi, struktur beton bertulang cenderung berat, sehingga memerlukan fondasi yang lebih kuat. Perlu backcasting, membutuhkan acuan backcasting dan perancah selama pengerjaan yang biayanya cukup tinggi. Waktu pengerjaan lama, perlu waktu untuk penuangan, perawatan, dan menunggu beton mengeras. Yang keempat, resiko retak, rentan retak, teman-teman, jika komposisi campuran tidak tepat. Yang kelima, sulit diubah. Setelah beton mengeras, bentuknya sangat sulit untuk diubah atau diperbaiki. Seperti teman-teman sendiri, ya beton itu kalau sudah mengeras itu susah ya, teman-teman. Kecuali kalau kalian ya dihancurkan dulu ya gitu. Yang selanjutnya ada beton prategang. Material konstruksi yang menggabungkan beton mutu tinggi dengan baja tarik tinggi, di mana baja tendon ditegangkan sebelum beton menerima beban kerja. Teknologi ini memberikan gaya tekan internal pada beton untuk mengimbangi tegangan tarik akibat beban eksternal, teman-teman. Nah, untuk kelebihannya bentang panjang, cocok untuk jembatan atau gedung dengan ruang interior luas tanpa banyak kolom. Lebih ramping dan efisien. Dimensi penampang lebih kecil dan ringan, teman-teman. Anti retak dan kedap air karena diberi tegangan awal. Beton tidak mudah retak akibat beban kerja. Terus kualitas terkontrol. Umumnya diproduksi sebagai beton percetak di pabrik dengan kontrol kualitas yang ketat. Nah, untuk kekurangannya biaya awalnya yang sangat tinggi, teman-teman. Memerlukan material bermutu tinggi, baja tarikan tinggi, dan beton tinggi, serta perawatan khusus untuk dongkrak hidrolik, teman-teman. Teknik yang rumit, perhitungan desain, dan proses pemasangannya, teman-teman, sangat kompleks dan butuh tenaga ahli. Resiko kehilangan tegangan, potensi berkurangnya gaya prategang akibat creep, susut,
atau relokasi baja. Selanjutnya ada perbaikan sulit. Jika terjadi kerusakan, perbaikan jauh lebih sulit dan berisiko dibanding beton yang tadi, teman-teman, beton konvensional. Oke. Selanjutnya ada beton precetak. Beton precetak adalah konstruksi yang dibuat dengan cara mencetak beton dalam sebuah cetakan yang dapat digunakan kembali, teman-teman. Beton tersebut kemudian menjalani perawatan curing di lingkungan terkontrol dan dikirimkan menuju lokasi konstruksi, teman-teman. Nah, untuk kelebihannya dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu efisiensi waktu dan cepat. Terus kualitasnya sudah terjamin lah, dibuat dalam lingkungan terkontrol pabrik, teman-teman. Hemat backcasting dan ramah lingkungan juga. Terus tahan cuaca dan awet pengecoran yang tidak berpengaruh cuaca meskipun yang memastikan kekuatan optimal. Hemat tenaga kerja juga, teman-teman, mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan di situs konstruksi yang membuat biaya kalian lebih hemat lah karena mengurangi jumlah pekerja juga. Kekurangannya yaitu biaya transportasi dan logistik. Pengiriman komponen beton yang berat dari pabrik ke lokasi dapat memakan biaya tinggi. Terus perlu alat berat juga, teman-teman. Pemasangan memerlukan kren atau alat mengangkat khusus. Desain kaku monoton, sulit untuk dimodifikasi di lapangan, teman-teman. Selanjutnya ada masalah sambungan, memerlukan keahlian tinggi pada sambungan antar panel agar tidak bocor dan struktur tetap kokoh. Yang terakhir ada kurang efisien untuk proyek kecil. Biaya persiapan awal tinggi sehingga kurang ekonomis jika digunakan untuk proyek yang skalanya kecil. Jadi beton precetak ini lebih efisien atau lebih mungkin baiknya untuk proyek-proyek yang sangat besar, teman-teman. Untuk proyek yang sangat kecil itu biaya persiapan yang awalnya tinggi, itulah yang kurang efisien. Selanjutnya ada jenis-jenis pengujian beton. Yang pertama ada slam test, teman-teman. Jadi beton sebelum dicor tuh akan dilakukan pengujian dulu, teman-teman, untuk memastikan kekuatan dan kualitasnya. Nah, yang pertama ada slam test. Uji slam beton adalah metode sederhana dan cepat untuk mengukur konsistensi, kekakuan, dan workability. Kemudahan kerja, kemudahan pengerjaan, teman-teman. Maaf. Adukan beton segar sebelum dituang umumnya menargetkan nilai slam 8-12 cm. Pengujian ini dilakukan dengan mencetak beton ke dalam kerucut Abram. Dipadatkan 3 lapis, diangkat lalu diukur penurunannya, teman-teman. Jadi itu si beton itu dimasukkan ke corong ya, teman-teman, kayak gini nih. Dimasukkan, terus kita ukur, lihat seberapa kental si betonnya tuh, melebarnya tuh berapa senti juga. Selanjutnya ada hammer test. Pengujian hammer test adalah metode uji tidak merusak untuk memperkirakan kuat tekan beton yang sudah mengeras berdasarkan kekerasan permukaannya, teman-teman, dengan cara mengukur pantulan rebound, massa yang dipukul ke permukaan beton, teman-teman. Jadi hammer test ya seperti yang kalian tahu, hammer itu palu ya, teman-teman. Jadi si beton itu dipukul-pukul supaya kita mengetahui seberapa kuat tekanan beton tersebut saat mengeras. Nah, selanjutnya ada uji tekan. Uji tekan beton adalah metode laboratorium. Nah, yang ini di laboratorium, teman-teman, atau lapangan, untuk mengukur beban maksimum yang dapat ditahan oleh sampel beton. Silindernya 15 x 30 cm atau kubus hingga hancur guna memastikan mutu dan keamanan struktur sesuai standar SNI. SNI hasilnya dalam MPA atau PSI mengukur kualitas beton. Oke. Selanjutnya, cara kerja uji slam test, teman-teman. Yang pertama, persiapan. Basahi bagian dalam kerucut Abram dan letakkan di atas permukaan yang tidak menyerap air, teman-teman. Operator berdiri di atas pijakan kaki kerucut agar stabil. Nah, selanjutnya ada pengisian dan pemadatan. Isi kerucut dengan beton segar dalam 3 lapis, di mana masing-masing lapisan sekitar 1/3 volume kerucut. Setiap lapis ditusuk menggunakan batang besi sebanyak 25 kali secara merata, menembus hingga lapisan di bawahnya. Perataannya, lapis terakhir diisi melebihi permukaan kerucut lalu diratakan dengan batang penusuk. Bersihkan sisa beton di sekitar dasar kerucut. Pengangkatannya, angkat kerucut secara vertikal perlahan dalam waktu 5-10 detik. Pastikan tidak ada gerakan memutar atau menyamping agar hasilnya akurat. Dan yang terakhir, pengukuran. Ukur selisih tinggi antara cetakan kerucut dan titik tertinggi beton yang melorot, teman-teman. Selanjutnya, untuk cara kerja uji hammer test. Palu harus ditekan tegak lurus, teman-teman, dan perlahan ke permukaan beton yang sudah dibersihkan dan diratakan. Hasil pengukuran dibaca dari skala pada alat setelah palu menumbuk beton. Biasanya pengujian ini dilakukan pada beberapa titik dengan jarak minimal 20 mm antara titik untuk mendapatkan hasil yang resprensif. Perlu diketahui, hammer test digunakan hanya untuk mengukur kekerasan permukaan beton hingga kedalaman sekitar 4 cm, teman-teman. Sehingga si hasilnya itu lebih bersifat indikasi awal mutu beton, terutama pada elemen berdimensi besar. Oke, untuk cara pengujian uji tekan, yang pertama
Kalian harus bisa menyiapkan cetakan silinder dengan ukuran tinggi 30 cm serta diameter 15 untuk melakukan kuat tekan beton silinder. Nah, cetakan ini berfungsi untuk mencetak beton yang nantinya akan Anda masukkan ke mesin agar beton dengan mudah lepas dari cetakan. Pastikan untuk melapisi cetakan dengan pelumas agar licin, teman-teman. Setelah selesai melapisi cetakan, selanjutnya Anda bisa memasukkan adukan beton yang formulanya nanti akan ada gunakan dalam konstruksi bangunan. Tuangkan adukan beton dalam 3 lapis. Untuk setiap lapisan beton yang masuk, lakukan penusukan pada tiap lapisan beton sebanyak 25 kali untuk memadatkan beton. Setelah itu, ratakan bagian atas dari cetakan adukan dan kemudian tutup cetakan. Selanjutnya, Anda biarkan adukan beton mengering dan mengeras sekitar 24 jam. Selanjutnya, Anda siapkan mesin kompresor yang akan Anda gunakan untuk pengujian kuat beton. Masukkan beton silinder dan nyalakan mesin kompresor. Lakukan pengujian oleh mesin ini hingga beton silinder yang Anda buat menjadi hancur. Untuk pengumpulan data, catat tingkat maksimum dari tekanan beton yang didapatkan dari mesin kompresor. Setelahnya, hitung kekuatan beton dengan menggunakan rumus standar tekanan beton dan Anda akan memperoleh hasil uji tekan beton. Ulangi pengujian ini terhadap silinder beton dari adukan yang sama pada hari yang berbeda. Catat setiap hasil pengetesan secara terperinci. Oke, lanjut teman-teman. Nah, untuk tabel konversi kuat beton. Ini ya teman-teman. Untuk mutu K100, mutu FC MPa-nya FC 8,3 MPa teman-teman. Nah, ini kalian juga bisa lihat sendirilah dari nomor 1 sampai 12, dari K100 sampai K500. Dan untuk yang K500 itu FC 41 titik 50 MPa teman-teman, 50 MPa. Oke, lanjut ya teman-teman. Sifat beton. Nah, sifat beton ini sendiri bisa kalian lihat di sebelah sini. Bentar. Nah, ini ada bagian tarik ya teman-teman. Di sini ada garis netral, terus di sini ada retak. Nah, tekan ini garis netral, teman-teman. Dan ini bagian tekannya, teman. Nah, bagian tekanan di sini, ini bagian tarik. Lanjut saja. Untuk rumus menentukan dimensi balok induk. Panjang bentang 500 cm, tinggi balok 1/12 kali panjang bentang. Jadi 1/12 dikali 500 hasilnya per 1,6 teman-teman. Nah, untuk lebar baloknya setengah atau 1/2 dikali tinggi balok. 1/2 dikali 41,6 sama dengan 20,8 teman-teman. Untuk rumus menentukan dimensi balok anak. Panjang bentangnya 500 cm, tinggi baloknya 1/15 kali panjang bentang. 1/15 kali 500 sama dengan 33 teman-teman. Untuk lebar balok itu setengah dikali tinggi balok teman-teman yang tadi yang 33. Setengah dikali 33,3 itu 16 hasilnya. Oke. Selanjutnya ada menghitung kebutuhan jumlah tulangan. Panjang batang 3 meter teman-teman. Luas penampang 400 mm dikali 200 mm sama dengan 80.000 mm. Kebutuhan tulangannya itu 2%. Jadi kebutuhan tulangan 2% dikali 80.000 mm sama dengan 1.600 mm teman-teman. Untuk diameter besi tulangan yang digunakan adalah 22 mm. Luas tulangannya sama dengan 1/4 dikali V dikali D2 sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 22 pangkat 2 sama dengan 380 mm. Jumlah tulangan sama dengan 1.600 dibagi 380 sama dengan 4.210 sama dengan 4 batang tulangan teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan terkait struktur beton yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.